dipersembahkan oleh waduh, suntuk rasanya. Wah, saya nggak mau dibilang orang tua yang belangsak juga lah, udah cukup lah itu. Terlalu banyak pikirannya macam-macam. Banyak pikirannya maksudnya? Dari luar, jadi ada dalam dan dalam. Aduh, saya deg-deg. Jadi resmilah saya tukang bongkar. Semua tuh terjadi karena ada sekelumit roh gitu. Sahabat Jas Alvin yang satu ini bisa dibilang unik. Penggemarnya terdiri dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Dia dikenal sebagai living legend musisi balada Indonesia. Sebelum saya ajak Anda menuju ke kediaman di kawasan Cimanggis, di Lewinanggung, Tapos, saya akan ajak Anda untuk simak dulu yang berikut ini. Virjiawan Listanto atau kita kenal dengan Iwan Fals merintis karir bermusiknya sejak usia 13 tahun. Ketika masih duduk di bangku SMP, Iwan sudah mulai ngamen di kota Bandung. Boleh jadi kena bergaul dan tumbuh di jalanan membuat Iwan gampang tersentuh oleh problema masyarakat yang termarginalkan. Lewat lagu-lagunya ia memotret suasana kehidupan sosial seperti Wakil Rakyat, Bento, Siang Seberang Istana, dan Omar Bakri. Selain bermusik, ayah dari 3 anak ini juga aktif di cabang olahraga bela diri, terlibat dalam pelestarian lingkungan, serta sering terlibat dalam pagelaran seni teater. Harisma seorang Iwan Fals sangat kuat di hati penggemarnya, serta melintas batas negara. Di tahun 2002, pria beristrikan Rosana ini dinobatkan sebagai Asian Heroes oleh majalah Time. Mas Iwan, wah apa kabar? Baik. Terima kasih sudah terima kita di sini, Jas Alvin. Mas, dengar kabar sekarang udah mulai bercocok tanam di Jonggol. No. Enggak lah. Back to nature, kembali ke nature ya? Ya ada, bukan bercocok tanam. Nanam padi kita ya enggak? Teman-teman aja. Teman-teman bukan. Ya saya support aja. Tapi memang belakangan ini udah semakin tertarik ke ini ya Mas, ke lingkungan, memerhati lingkungan, kayak gimana sebetulnya? Iya, nggak ada pilihan, Alvin. Kayaknya kalau nggak dimulai dari sekarang gitu, ya mungkin telat untuk sebagian orang, tapi buat saya harus dimulai. Jadi ya itu jalan keluar buat saya. Jalan keluar. Terlalu banyak persoalan yang membingungkan, tapi kalau soal itu kan jelas bahwa kita butuh oksigen, butuh makanan yang sehat, butuh ruang yang lebih besar untuk silaturahim, berkomunikasi, untuk numpahin ide atau saling tukar pikiran itu. Ada kesempatan ya, kenapa enggak gitu. Karena memang dengan lingkungan seperti itu semuanya lebih Ya coba aja dibayangin. Sekarang kita ada di bawah pohon manggis nih sekarang. Sama di tengah-tengah kota besar, kondisi macet kayak gitu. Jadi aku pikir lebih segar. Kelihatannya kalau udah di sini nggak mau kemana-mana lagi, ya. Iya. Karena saya lihat aja muter ya, semuanya, alhamdulillah semuanya ada nih, yang berhubungan dengan kerjaan ya. Semuanya ada, studio ada, semua ada. Jadi ya mau ngapain lagi? Jadi istrinya ya udah di sini aja kelihatan lebih santai, lebih tenang. Iya, tapi kan banyak keluarga masih di Jakarta. Tapi Mas, setiap kali Mas Iwan istilahnya konser, datang ke pesantren, selalu nggak pernah lupa untuk bicara soal Go Green-nya. Selalu itu saya perhatikan belakangan ini terutama ya gitu. Iya, sebenarnya bukan cuman sekarang, tahun 82 saya pun udah ada lagu saya bikin isi rimba, ada tempat berpijak lagi, kerinduan saya terhadap hutan yang bagus gitu. Tapi sebatas lagu loh. Tapi mulai aktif bergerak untuk menanam 3 tahun. Indonesia menanam itu kapan? Ada sekitar 5 tahun ke belakang itu. Saya bilang sama istri saya, kenapa? Karena istri saya bilang ngelola di kontrak-kontrak. Jadi gua mau main, kalau umpamanya sebelum main harus nanam pohon. Kalau nggak nanam pohon saya nggak mau main. Itu persyaratan yang pernah dikasih pada saat itu ya, mulai itu ya. Jadi mulai sejak itu istri saya selalu begitu, ketemu sama promotor untuk manajemen ya. Pada saat itu awal pertama kali ada
pro kontra dari promotor dan ini ya? Tiba-tiba ini, waduh. Ya pertama-tama mungkin promotor cuman nggak apa-apa, cuman pohon doang gitu kan, satu pohon basa-basi lah atau apa. Ternyata bukan itu. Ternyata enggak, saya nyelonong terus aja nanam terus. Akhirnya disambut juga sama promotor, ada yang 1.000 pohon, ada yang 10.000, ada yang bahkan. Karena mungkin kita harus bikin orang aware dulu untuk mau ikut. Saya nggak tahu, tapi saya merasa bahwa saya harus menanam karena itu oksigen. Itu saya kebetulan yang support saya Raya juga masih 8 tahun umur sejak dia lahir itu. Yeah. Sejak dia lahir 8 tahun yang lalu berarti. Di awal itu ya. Tumbuh gairah itu lagi. Ada gairah itu. Nah, lalu ya udah tanggung jawab saya soal nutrisi, tanggung jawab saya soal oksigen, tanggung jawab saya soal lingkungan yang sehat buat dia tumbuh. Diawali dari lingkungan keluarga dulu. Karena kalau enggak kan dulu. wah saya nggak mau dibilang orang tua yang belangsak juga lah, udah cukup lah itu. Akhirnya dikasih kesempatan Emang lagi. pernah ada yang bilang? Nggak, udah. Jadi dikasih kesempatan sama Allah untuk ini loh, ada bayi lagi. Ya udah gitu. Jadi memang dipersiapkan sesuatu yang bagus ya kalau misalnya perlu lingkungan yang bagus. Iya, why not? dia kan nggak ngerti apa-apa bayi ini. Dia kan nggak tahu anak kecil apa bayi ya. Dia tergantung sama dipelihara serigala ya jadi bayi serigala dia gitu kan. Ini menarik ini. Dipelihara serigala makanya serigala. Loh, pernah ada cerita dulu kan? Saya pernah di buku-buku itu apa di koran apa saya baca ada anak yang hilang di hutan dipelihara sama serigala ya. Dan akhirnya kena besar serigala ya gitu. Tapi memang enak ya. Jadi kegiatan konser, kegiatan kerjaan semua ada hubungannya, bisa dikaitkan dengan apa yang Bang Iwan mau lakukan. Justru nggak saling mengganggu. Jadi nggak ganggu sama sekali bahkan kan? Iya. Berjalan dengan seiringan kan? Iya, lancar. Oke, ke depan ini saya dengar mau balik lagi, mau bikin album, mau bikin konser apa dengan Cantata Barok? Tahun ini rencananya memang Desember nanti ada Cantata Barok. Tapi soal tanggal ini masih berubah-berubah. Diawali dengan pemusnahan waktu itu ya, yang tempatnya Mas Jody ya? Iya, ya itu ya. Mas Jody ya itu karena dia sembuhkan dari sakit yang udah berapa persen lagi lah dia itu. Tiba-tiba ada kesempatan lagi ya kita seneng ya, kumpul latihan loh tiba-tiba ada ayo bikin pertunjukan gitu. Lalu yang kedua saya sama Mas Don nih dapat kesempatan juga untuk dijadikan narator, nembang dan dalang sekaligus. Jadi Mas Don melihat saya ini menarik ini ya. Itu mungkin loh kok gimana sih jadi dalang, jadi narator dan jadi nembang sekali. Rupanya Mas Don melihat saya menerjemahkan pikiran dia, ada 3 unsur itu mungkin itu. Lalu jadilah opera di Penogoro dan judulnya Java War 1825 000. Gitu. Ini menarik. Tapi kita break dulu Mas. Okay. Kita mau lanjutin ngobrol saat ini sampai saya mau ajak Mas Iwan. Saya mau lihat muter-muter lagi kita. Ya. Saat lagi hanya di Jazz House. Waduh, suntuk rasanya. Lagu apa Mas yang nggak jadi? Hampir semua lagu begitu. Dari Umar Bakri, Bento, macam-macam lah. Semua Penyebabnya apa kira-kira? Ya buntu kan bisa begitu.